Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari grup 8. Kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan IRP pada bisnis UMKM. Saya ini Sabia Syahidara Haja, lalu ditemani dua orang teman saya, yaitu Saya Elin Anida Pramesti. Saya Destriana Safira. baik, langsung kita mulai saja presentasinya. Enterprise Resource Planning. Apa sih Enterprise Resource Planning ini? Mereka itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk perusahaan untuk mengatur operasi sehari-hari. Mengapa IRP digunakan? Tentunya untuk menghemat biaya yang memungkinkan aliran data transaksional dari berbagai sumber. Dan pengelolaan proses bisnis berkelanjutan seperti akuntansi, sumber daya manusia, penjualan, pemasaran, dan keamanan data. Perangkat lunak IRP ini juga sangat memungkinkan untuk bisnis kecil ya seperti UMKM oleh para insinyur IBM yang ingin menyempurnakan dan mengotomatis jalur kerja. Nah, kenapa sih IRP UMKM ini digunakan? Karena dalam hal manajemen bisnis kecil, komputasi awan ini mengubah segalanya. IRP memberikan integritas data dengan satu sumber kebenaran dan menggabungkan operasi bisnis menjadi satu dashboard yang dapat dikelola. Selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh Safira. Baik, 53% bisnis UMKM percaya ERP adalah salah satu sektor prioritas untuk investasi. Ketika datang ke integrasi ERP yang kuat untuk bisnis, inilah mengapa beberapa UMKM mempertimbangkan faktor berikut. Yang pertama yaitu biaya. Lihat paket berlangganan, pemeliharaan, penerapan, dan penyesuaian. Yang kedua ada skalabilitas. Apakah sistem dirancang untuk tumbuh bersama bisnis atau bisakah itu mengatasi dan tampil di bawah tekanan? Yang ketiga ada integrasi, menawarkan beberapa aplikasi mandiri yang membantu pengoperasian. Yang keempat ada kegunaan, memiliki kurva belajar yang pendek, mudah dilatih dan cepat diterapkan. Yang kelima ada mobilitas, bisakah karyawan menggunakan sistem dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terdapat top 3 ERP software yang digunakan pada UMKM di dunia. Yang pertama terdapat SAP Business One. SAP Business One adalah solusi yang terjangkau untuk usaha kecil atau startup. Ini membantu mengkonsolidasikan dan mengelola seluruh operasi dari satu platform. Merek ini bertujuan sebagai memperkenalkan otomatisasi ke fungsi bisnis utama seperti keuangan, sumber daya manusia, penjualan, manajemen proyek, dan berbagai banyak hal. Dapat dikendalikan lebih besar dengan sistem yang mendorong sebagai pertumbuhan untuk menguntungkan dengan dasar informasi yang secara real time. Yang pertama terdapat key features-nya yaitu untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan margin, dan mendorong pengambilan keputusan yang menguntungkan dengan alat akuntansi otomatis. Yang kedua, terdapat pros-nya yaitu user interface dan dashboard sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, terdapat peta relasi untuk menampilkan seluruh siklus hidup pelanggan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, mudah untuk membayar dan menagih vendor dan pelanggan. Terdapat cons-nya, yang pertama itu kustomisasi terbatas dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, terdapat add-on dan biaya fitur tambahan yang dapat bertambah, membuatnya kurang terjangkau. Jadi semakin banyaknya tambahan fitur dan add-on-nya itu maka akan biayanya juga akan membengkak. Yang ketiga terdapat memungkinkan adanya kurva belajar yang tajam dengan implementasi yang sulit. Yang kedua yaitu terdapat Udo. Udo adalah solusi ERP bisnis kecil yang menargetkan berbagai industri. Sistem ERP dan CRM open source dirancang dengan mempertimbangkan bisnis kecil. Platform Udo menawarkan alat untuk berbagai fungsi intelijen bisnis yang mencakup aplikasi untuk operasi, penjualan, pemasaran, sumber daya manusia, niaga, penyesuaian, dan berbagai hal lainnya.
Program ERP dengan mulus mengintegrasikan aplikasi bisnis secara fungsional yang dapat membentuk untuk solusi ERP saat digabungkan. Key feature-nya yaitu yang pertama sebagai template penjualan untuk kutipan yang dipoles dalam hitungan menit. Untuk mengirim penawaran dengan harga yang jelas dan membiarkan pelanggan untuk mengambil alih. Jadi di sini pelanggan dapat memilih sendiri. Yang kedua, mengotomatiskan proposisi pengadaan, melacak pesanan pembelian, dan mengelola faktur dan data pemasok. Yang ketiga, manajemen proyek kolaboratif dan real-time yang bekerja di dalam corong penjualan dengan data visual yang instan. Prosnya, ERP yang sangat intuitif dengan harga yang sangat terjangkau, integrasi mulus antara modul dengan catatan yang terperinci. Yang ketiga, yaitu terdapat implementasi secara sederhana dengan manajemen, staf, dan skalabilitas. Jadi ini sangat membantu untuk UMKM tersebut. Cons-nya, itu yang pertama, terdapat antarmuka pengguna default, kaku, dan membutuhkan penyesuaian. Jadi tidak semua UMKM itu bisa menggunakan Udo karena ini tuh membutuhkan pelatihan juga dan adanya waktu penyesuaian yang mana dari UMKM tersebut itu jika orang yang istilahnya gaptek itu akan sangat sulit digunakan. Yang kedua, sumber daya terbatas pada dukungan dengan waktu tunggu layanan pelanggan yang lama. Yang ketiga, pengembangan bisa menjadi tantangan karena dalam berbagai bahasa. Next. Yang ketiga itu terdapat Microsoft Dynamic GP. Microsoft Dynamic GP sebelumnya yaitu bernama Great Plains menawarkan solusi out of the box untuk perangkat lunak manajemen bisnis yang komprehensif. Platform SaaS memiliki fungsi universal mulai dari keuangan hingga operasi dan sumber daya manusia. Microsoft Dynamics GP dirancang untuk menghubungkan semua bagian bergerak dalam organisasi, memungkinkan kontrol, visibilitas, dan pengawasan yang lebih baik. Key features-nya yang pertama tersedia cloud lokal, publik atau pribadi, dan hybrid. Manajemen rantai pasokan dengan inventaris, produksi, pengembalian, dan lainnya. Yang ketiga, terdapat penggajian, akuntansi, dan manajemen keuangan dengan perbankan, uang tunai, dan aset. Jadi di dalam feature yang ada di Microsoft Dynamics ini dari keuangannya itu sudah terdata semuanya. Jadi sangat memudahkan untuk pemilik UMKM tersebut untuk mengeceknya. Prosnya, yang pertama manajemen karyawan sederhana dengan database yang universal. Kedua, mudah dan cepat memproses penerima pembayaran dengan banyak anggota tim. Yang ketiga, pajak akhir tahun dengan formulir asuransi kesehatan dan dokumen W2. Cons-nya, yang pertama tugas sederhana bisa jadi rumit karena terlalu banyak opsi dan tombol di dashboard. Ini sangat akan membingungkan bagi UMKM yang baru saja menggunakan ERP ini karena akan disulitkan dengan banyaknya opsi. Yang kedua, modul tidak selalu berkomunikasi dengan baik dan data tidak sinkron sehingga ini akan kurang efisien jika sang pemilik UMKM ini harus mensinkronkan data setiap bulannya. Yang ketiga, pelaporan bisa sedikit lemah dan template kata tidak selalu mudah digunakan. Selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh Safira terkait implementasi. Baik, implementasi Budi Mulia dan MBC Mart yang masih menggunakan pencatatan manual sehingga tertinggal dengan perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, membangun Enterprise Resource Planning atau ERP yang berfokus pada UMKM Toko Budi Mulia dan MBC Mart untuk membantu pengelolaan kegiatan bisnis penjualan barang sehingga Toko Budi dapat memantau kegiatan bisnisnya secara real time. Fitur yang diberikan oleh aplikasi ERP berdasarkan kebutuhan dari UMKM, yaitu seperti kegiatan penjualan barang, kegiatan pembelian barang, laporan penjualan, laporan keuangan, ranking penjualan pada produk, dan pencatatan stok barang. Baik, segitu saja presentasi dari grup 8.
Semoga presentasi ini membantu untuk para penonton untuk memahami bagaimana IRP ini diimplementasikan kepada UMKM.